Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita berjumpa di minggu kelima masa Paskah dalam permenungan komunio partisipasi dan misi tak terpisahkan. Komunio adalah sebuah pengalaman. Di dalam komunio kita mengalami ada partisipasi, ada kerjasama. Di dalam komunio kita mengalami ada misi, ada kesaksian, ada sharing iman yang menguatkan. Pada hari Minggu Paskah kelima ini dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengar bagaimana para rasul membentuk komunio. Mereka memanggil jemaat berkumpul, dan ketika jemaat itu sudah berkumpul, mereka menceritakan pengalaman iman, bagaimana Allah mengerjakan segala sesuatu melalui mereka. Kita menemukan di dalam cara hidup para rasul ini, ketika orang mulai berkumpul, ada cerita, ada sharing iman, ada kesaksian. Memanggil adalah tugas dari komunio, membagi-bagi tugas kepada para anggota adalah bagian dari sebuah partisipasi. Kita menemukan di dalam sejarah kehidupan gereja, khususnya keuskupan Larantuka, kontas gabungan yang saat ini mulai lebih kita kenal dengan komunitas basis gerejani. Di dalam kontas gabungan itu ada komunio, ada partisipasi dan ada misi. Dulu dalam kontas gabungan, umat gabungan berdoa dan kemudian mengantar lambang Bunda Maria ke rumah lain yang ditentukan. Sebuah pengalaman yang sangat berkesan secara khusus dalam kehidupan saya ketika saya melibatkan diri dalam kontas gabungan. Paus Fransiskus menggarisbawahi pentingnya komunio, partisipasi, dan misi yang sesungguhnya bagi kita di wilayah Keuskupan Larantuka tidak merupakan sesuatu yang asing lagi. Jika kita melihat kontas gabungan itu, di dalamnya kita menemukan ada komunio. Orang datang berkumpul dan membagi-bagi tugas untuk berdoa. Kita berkumpul bukan hanya untuk berdoa, tetapi tugas lain yang harus dibagikan, yaitu bagaimana sesudah doa itu orang memimpin satu pertemuan yang bisa membicarakan hal-hal yang terkait dengan kehidupan komunitas basis gerejani atau kontas gabungan. Ada agenda tertentu yang terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan di komunitas basis gerejani. Dan dalam membahas agenda-agenda itu ada sharing iman, ada pengalaman-pengalaman yang bagi kita dapat kita kategorikan dalam misi atau kesaksian hidup. Ketika orang
mengambil bagian dalam pembicaraan itu, mereka juga sebenarnya memberi kesaksian hidup mereka yang bisa kemudian mempengaruhi kehidupan warga Kontas Gabungan. Jadi apa yang menjadi pikiran Sri Paus Fransiskus itu sebenarnya sudah kita laksanakan, sudah kita praktekkan dalam Kontas Gabungan, yaitu komunio atau persekutuan, partisipasi, dan misi. Apakah dalam komunitas Kontas Gabungan kita hanya berdoa saja, atau kita memperhatikan juga partisipasi dengan menciptakan kesempatan untuk bersama-sama membicarakan agenda-agenda yang terkait dengan kehidupan komunitas basis kerajaan kita. Di dalamnya juga kita akan menemukan misi atau kesaksian hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih di mana saja berada, bacaan Mazmur pada hari Minggu Paskah kelima ini menampilkan karakter Allah yang panjang sabar. Allah panjang sabar dan suka mengampuni, penuh belas kasih kepada kita. Tentu karakter Allah ini, panjang sabar dan suka mengampuni ini, mesti juga hidup di dalam warga Kontas Gabungan kita. Jika kita mau membentuk persekutuan, kita perlu menghidupi kesabaran, sabar terhadap warga komunitas basis gereja ini, Kontas Gabungan, sabar terhadap kekurangan mereka, dan memiliki kesediaan untuk mengampuni. Dengan cara demikian, kita akan sangat mudah berkumpul untuk berdoa dan membahas hal-hal yang terkait dengan kehidupan Kontas Gabungan kita. Dengan demikian kita sungguh mengalami betapa kita benar-benar berjalan bersama sesuai dengan harapan Paus Fransiskus, dan berjalan bersama membentuk komunio, persekutuan, kemudian partisipasi dan misi atau kesaksian. Kita perlu juga menimba inspirasi dari bacaan kedua dari Wahyu pada minggu kelima masa Paskah. Yohanes menampilkan pengalaman imannya, bagaimana dia mengalami langit baru dan bumi baru atau Yerusalem baru turun dan ada di tengah umat. Kesabaran dan saling mengampuni ini sebenarnya juga mau menunjukkan kepada kita, kalau kita benar-benar sabar dan saling mengampuni, saling mengasihi, maka kita sesungguhnya mengalami apa yang oleh Yohanes sebut langit baru dan bumi yang baru, atau Yerusalem baru yang turun dari surga, bercahaya, bersinar dalam kehidupan komunitas basis gereja kita. Jika pengalaman iman ini benar-benar kita bisa alami dalam kehidupan komunitas basis gereja kita, maka kita betul-betul mengakui bahwa kesabaran dan saling mengampuni itu penting supaya langit baru dan bumi baru betul-betul ada dalam kehidupan kita. Kalau langit baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru itu kota Allah yang hidup itu tinggal di komunitas-komunitas basis gereja kita, maka
kita boleh mengatakan bahwa komunitas basis gereja kita akan mengalami begitu banyak berkat yang melimpah karena kota Allah. Komunitas basis kita, gereja kita menyerupai kota Allah atau Yerusalem baru, langit baru, dan bumi yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari di mana saja berada, Injil Yohanes pada minggu kelima masa Prapaskah 15 Mei 2022 ini, Yesus menampilkan pilar penting yang perlu ada di dalam komunitas basis gereja kita, di dalam persekutuan atau komunio, di dalam komunitas basis gereja kita, kontas gabungan kita, yaitu kasih. Kasih ini adalah jiwa dari komunio. Tanpa kasih tidak mungkin ada persekutuan, tidak mungkin ada partisipasi, dan tidak mungkin ada misi, kesaksian, dan sharing iman yang menguatkan persekutuan gereja ini, komunitas basis gereja ini kita. Yesus menggarisbawahi kasih sebagai pilar yang sangat penting, yang perlu kita usahakan kalau kita saling mengampuni dan bersabar terhadap kekurangan-kekurangan orang lain, maka sesungguhnya kita sudah melaksanakan apa yang Yesus sampaikan kepada kita. Hendaknya kamu saling mengasihi. Inilah pilar yang sangat penting kita bisa mengalami bahwa ada komunitas basis gereja kita menjadi macet atau hidup enggan, lalu mati juga enggan mati. Karena apa? Karena memang warga komunitas basis gereja kita benar-benar tidak saling mengampuni. Bagaimana orang yang saling bermusuhan bisa datang duduk dekat satu sama lain? Itu bagi kita hal yang sulit. Karena itu banyak komunitas basis gereja kita hancur karena kebencian, karena iri hati, tidak sabar, saling mengumpat, dan lain sebagainya. Kita hendaknya kembali mari kita berjalan bersama memaknai seruan Paus Fransiskus, berjalan bersama membentuk komunio, persekutuan, partisipasi, dan misi atau kesaksian, supaya kontas gabungan kita, komunitas basis gereja kita benar-benar menjadi wadah yang di dalamnya kita warga komunitas benar-benar hidup dan mendapat banyak berkat berlimpah dari Allah, karena kota Allah yang hidup benar-benar tinggal dalam hati kita, dalam komunitas basis gereja kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari di mana saja berada, apakah komunitas basis gereja kita, komunio dalam arti komunitas basis gereja kita, kontas gabungan kita masih sangat hidup, di mana orang masih antar panji dari rumah ke rumah, berdoa, berpartisipasi dalam komunikasi, mengkomunikasikan, membicarakan hal-hal yang terkait dengan kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, dan macam-macam di komunitas basis gereja kita. Di dalamnya kita saling bermisi atau memberi kesaksian yang mempengaruhi kehidupan orang lain. Apakah cinta kasih, kesabaran, dan pengampunan itu ada dalam kontas gabungan kita? Apakah komunio atau persekutuan, partisipasi, dan misi benar-benar
tidak terpisahkan satu sama lain, karena kasih menjadi daya rekat yang sangat kuat yang benar-benar hidup di dalam hati kita. Selamat berhari Minggu di Minggu Paskah yang kelima, 15 Mei 2022. Salam satu hati dalam oase kehidupan. Jangan lupa like dan subscribe.